Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari semua kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini ketemu lagi dengan saya, Chef Rudy, yang mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang basic stock atau cara membuat dasar-dasar kaldu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang jenis-jenis kaldu. Pada umumnya jenis kaldu terbagi menjadi dua, yaitu kaldu putih dan kaldu coklat, white stock atau brown stock. Pengertian kaldu itu sendiri adalah merupakan cairan hasil dari rebusan daging atau tulang-tulang, baik tulang ikan, dan dicampur dengan sayuran sehingga zat ekstraktif yang terdapat di dalamnya dapat keluar dan larut dalam cairan tersebut sehingga menciptakan satu kualitas kaldu yang memiliki vitamin, protein yang tentunya sangat baik dikonsumsi oleh kita dalam menjadikan satu hidangan makanan. Kemudian di halaman berikutnya selanjutnya secara umum pengertian kaldu diklasifikasikan sesuai dengan bentuk warna, yaitu meliputi dua jenis kaldu, kaldu putih atau white stock terbuat dari tulang ikan, ayam, tulang sapi yang dicampur dengan mirepoix, yaitu sayuran, diantaranya bawang bombay, wortel, dan seledri. Kemudian kaldu coklat atau brown stock terbuat dari tulang sapi, kambing, atau yang bersifat binatang buruan dan juga dicampur oleh mirepoix, yaitu bawang bombay, wortel, dan seledri. Perbedaannya, kaldu coklat atau brown stock, tulang-tulangnya harus diproses terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuat warnanya menjadi coklat dengan cara di oven atau di roast, ya, maka akan menghasilkan kaldu yang berwarna coklat seperti gambar yang ada atau gambar yang terlihat di monitor ini. Semoga pemahaman ini kalian bisa pahami dengan baik. Oke, ke selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi kaldu sesuai dengan bahan dasarnya. Kaldu sapi, kaldu kambing, dan kaldu sapi muda memiliki tekstur warna kaldu yang kecoklatan, seperti contoh kaldu yang terbuat dari tulang-tulang daging sapi atau tulang sapi muda dan tulang kambing seperti ini.
Kemudian ada kaldu ayam. Tadi sudah dijelaskan komposisinya dan bentuknya adalah seperti contoh di gambar ini. Dan selanjutnya ada kaldu ikan. Ya, kaldu ikan juga sama, semuanya menggunakan mirepoix dan rempah atau bouquet garni. Bentuknya seperti ini. Jadi kalian semua harus paham ya. Oke, next page. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat kaldu itu sendiri adalah tulang. Ini bahan yang paling inti. Karena kaldu itu adalah dasar yang sempurna dalam kita membuat hidangan yang sifatnya berkuah atau saus-saus. Tulang merupakan bahan utama yang mempengaruhi rasa dan spesifikasi kaldu. Tulang biasanya digunakan untuk membuat kaldu, yaitu tulang sapi, tulang ayam, tulang ikan, dan tulang kambing. Kemudian mirepoix merupakan bahan pemberi aroma kaldu yang terdiri dari bawang bombay, wortel, dan juga seledi, seperti contoh di gambar ini, ya. Ada lagi bahan penyerta pembuat kaldu yaitu bouquet garni. Bahan pemberi aroma dan merupakan campuran bumbu yang diikat dalam satu wadah yaitu kain, ya, yang terdiri dari lada hitam, bay leaf, batang seledri, dan thyme, seperti contoh yang ada di gambar ini. Yang tidak kalah penting dalam pembuatan kaldu yaitu air, yang mana air dipergunakan adalah air yang bersih, bebas dari bau atau rasa yang tajam, misalnya rasa kaporit atau asin, ya, dan tidak berunsur karat. Oke, next page. Fungsi kaldu dalam masakan yang pertama adalah merangsang alat pencernaan sehingga menimbulkan nafsu makan. Kemudian bahan dasar, maksud saya sebagai bahan dasar pembuatan sup ataupun saus. Kemudian dapat memberikan aroma yang kuat dan rasa tertentu dalam pengolahan masakan itu sendiri. Yang jelas, nilai gizinya pada masakan sangat-sangat potensial, sangat-sangat banyak manfaatnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh kaldu yang berkualitas. Sekali lagi saya ulang, hal-hal yang harus diperhatikan untuk memperoleh kaldu yang berkualitas. Yang pertama, dalam proses pembuatannya harus menggunakan peralatan yang bersih. Kedua, menggunakan bahan yang berkualitas, bermutu baik, dengan perbandingan yang tepat. Tulang-tulang dipotong sesuai dengan ukuran agar zat ekstraktif dan aroma dapat keluar semaksimal mungkin dan larut dalam kaldu tersebut. Pengolahan kaldu itu sendiri
harus sempurna dan harus sesuai dengan tahapan-tahapan awal sampai dengan akhir. Pengolahan kaldu dengan air dingin setelah tulang dibelansing, kemudian disaring dan diganti menjadi air yang bersih lagi. Setelah itu, dibuang lemak dan kotoran yang mengapung di permukaan. Kemudian mendidihkan dari 100 derajat menjadi api kecil yang sering kita bilang adalah simmer. Yang mana suhu di bawah titik didih 70 sampai 80 derajat Celcius. Biarkan terus dan tidak perlu ditutup supaya busa-busa yang masih tersisa dapat terlihat dan lalu kita skim atau kita buang. Terus menerus hingga semuanya kotoran-kotoran itu menguap. Kemudian setelah proses tahapan-tahapan itu dilakukan, saring kaldu ketika sudah mulai terlihat jernih, bening. Ya. Proses ini biasanya proses pada saat kaldu sudah jadi. Jadi pada saat akan disimpan harus disaring dengan kain yang berpori tipis. Jadi lemak-lemak kecilnya akan tersaring. Proses penyimpanan kaldu itu sendiri tidak boleh langsung dimasukkan ketika atau dalam keadaan panas ke dalam suhu pendingin atau kulkas. Harus didinginkan terlebih dahulu di room temperatur atau dengan cara potnya direndam dengan air dingin sesuai dengan suhu yang diperlukan. Jangan pernah dicampur oleh bumbu penyedap. Ya. Jadi biarkan normal yang keluar dari kaldu itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bicara tentang rempah-rempah yang selalu digunakan dalam proses pembuatan kaldu. Tadi di awal kita sudah sebutkan ya, mirepoix. Mirepoix sayuran yang dipotong kasar yang terdiri dari tadi apa saja? Bawang bombay, kemudian wortel, dan batang seledri. Harus hafal ya, karena nanti kita akan praktek itu dan kalian harus bisa buat semua kaldu. Kalau kalian pengen jadi seorang chef yang handal, basic-basic ini atau dasar-dasar tentang kaldu, tentang bahan, kalian sudah harus bisa. Paling tidak 3 jenis harus dipegang. Kemudian bouquet garni atau ikatan rempah-rempah. Ya. Itu terdiri dari thyme, parsley, bay leaf, black peppercorn, leek. Oke. Ini juga harus paham. Jadi nanti kalau ditanya sebutkan atau nanti ada ujian
Sebutkan bahan-bahan apa saja yang ada di buke garni. Salah satunya kalian sudah harus hafal ya. Ingat, ada 5. Oke, next page. Di awal tadi kita sudah bicara tentang bahan baku. Sekarang alat-alat yang digunakan untuk membuat kaldu itu sendiri. Salah satunya adalah stock pot. Apa sih stock pot? Seperti yang ada di gambar, stock pot itu kalau di kita dibilangnya apa? Panci ya. Ya, panci tetapi dengan kualitas panci yang tebal. Terbuat dari stainless ya. Oke, fungsinya untuk membuat atau menampung air dengan kapasitas yang besar. Ya, seperti contoh yang terlihat di gambar ini. Yang kedua yaitu vegetable knife atau pisau karena memang diperlukan untuk memotong sayur-sayurannya. Oke. Kemudian cutting board. Cutting board itu apa sih? Cutting board nih gambarnya. Talenan kalau bahasa kita ya, talenan. Ada yang berbahan kayu, ada yang berbahan plastik. Jadi memang fungsinya sebagai alas untuk memotong. Kemudian ada scale atau alat ukur, baik itu timbangan atau pitcher yang ada ukurannya. Kemudian skim spoon atau alat untuk mengambil kotoran-kotoran seperti busa yang tadi kita juga sudah jelaskan di permukaan stock pot. Ladle atau untuk mengambil kaldu ya, mengambil kaldu. Kemudian ada strainer. Strainer itu untuk menyaring kaldu. Kemudian yang lain-lainnya ada roasting pan. Roasting pan atau oven ini fungsinya tadi untuk membuat si tulang-tulang menjadi kecoklatan ya. Jadi dimasak atau dipanaskan dengan menggunakan kedua alat ini. Seperti ada contoh di gambar ini. Jadi ada oven di sini di bagian bawah nih oven, kemudian ada roasting pan. Alat yang lainnya juga yang dibutuhkan adalah spatula ya. Spatula tujuannya untuk mengaduk, mencampur bahan-bahan yang akan dibuat menjadi kaldu. Anak-anakku semuanya, dari materi-materi ini saya selalu berharap untuk kalian semua selalu memahami dan mempelajari ya, karena ini adalah dasar kalian untuk bisa merasa nyaman ketika kalian mempraktekkan satu makanan yang menunya menggunakan dasar kaldu. Paham ya? Dari saya, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu and happy cooking. See you next week. Bye.